estetik dan kreatif. ya lebih unik jadinya. Oke, next. Untuk visi dan misinya, Juara. Sebuah perusahaan pasti harus memiliki visi dan misi ya untuk menggapai sebuah tujuan. Nah, dari visi kita dari Mama Kreatif ini kita mempunyai visi yang pertama itu menjadi pelopor dan brand lokal terkemuka di industri rajut. Handmade yang berkelanjutan dan mengedepankan kreativitas. Jadi kita ini Mama ini kreativitasnya itu harus tinggi dan juga harus mengedepankan estetika, dan kita juga ingin bertanggung jawab terhadap limbah yang tadi mana kan sudah disebutkan ya permasalahan, dan kita dengan Mama Terkap ini ingin juga tadi menjadi salah satu pemecah permasalahan yang tadi sudah diutarakan sebelumnya, yang limbahnya banyak ternyata belum bisa terurai, dan ini salah satu solusi. Misi dari Mama Terkap itu adalah untuk menciptakan dan mempopulerkan tas rajut. Dan kita juga membuat tas rajut juga yang enggak yang asal-asalan, tapi kita juga ingin bersaing. Makanya kita membuat tas rajut yang berkualitas tinggi dan juga kreatif, inovatif dan estetis. Jadi kita pakai tas rajut ini enggak malu-maluin gitu kalau kan apaan itu tas rajut apa, tapi kita ternyata seperti ini kan bagus gitu ya. Jadi kemanapun juga ini ke luar negeri ini bakal orang-orang ini bakal lebih memberikan nilai poin lebih lah untuk kita, karena emang bagus gak asal-asalan gitu kan, gak kelihatan lah dari limbah gitu kan. Ternyata dari limbah yang tadi yang gak berguna malah jadi permasalahan buat kita, malah jadi seperti ini gitu. Dan juga kita juga memanfaatkan dari bahan baku, bahan baku, dan tadinya meminimalir dampak lingkungan untuk melestarikan alam. Terus meningkatkan kesadaran dan kebanggaan. Jadi kita tuh bangga gitu pakai tas ini teh, bangga, dan juga ya memperdayakan kan, sadar gitu, masyarakatnya sadar, oh iya bener nih ternyata bagus ya tas rajut teh gitu kan. Jadi sadar, ternyata kita kalau ada bahan-bahan ini mudah-mudahan kan bisa bikin sendiri Bu ya, dari Mama Terkap juga mungkin nanti bisa memberikan pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Terus berikutnya memperdayakan perajin dan masyarakat sekitar. Nah, dia melalui pelatihan, pendampingan, akses pasar lebih luas, sehingga meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Dan diharapkan juga kan dari Mama Terkap ini muncul mata yang lainnya gitu. Jadi tidak hanya satu aja, nanti kan ibu dari Gede Bagian, nanti yang dari berikutnya dari Cicadas, dari mana muncul dari Mama Terkap ini. Nah ini tadi ya kita juga ada ragam produknya macam-macam ya, ada tas, ada tadi itu kalau itu kan gantungan, HP bisa di ini gitu. Jadi tidak hanya tas aja. Nah ini tapi untuk sekarang ini Mama Terkap masih berfokus pada tas wanita, tapi kedepannya kita ingin ada aksesoris buat pria juga, pengen tas pria, tas wanita, aksesoris yang lainnya yang bisa kita manfaatkan untuk sehari-hari. Nah Mama Terkap ini juga diambil dari bahasa Sanskerta seperti Amarabaek namanya, Sundari. Kalau ini apa namanya Bu ini? Ini Sundari, itu yang itu apa yang Gaji. Nah jadi nama-namanya itu unik gitu, pakai bahasa Sanskerta. Jadi oh ya udah tadi dari limbah ini ditambah nama-namanya Sanskerta, jadi memperkenalkan budaya Indonesia itu kental gitu. Nah jadi kan tadi tahu ya ini Sanskerta ini kan menjadi pewarisan Indonesia. Jadi orang lain yang dari itu teh bisa tahu nih, orang Indonesia teh punya warisan yang namanya bahasa Sanskerta. Gitu. Jadi sehingga bentuknya unik, dari namanya pun unik. Next. Produk pemata juga punya tagline-nya, yaitu recycle, plong dan elegan. Sisakan
utama. Mamata Craft bangga mengelola bahan sisa limbah dan berharap konsumen juga bangga memakai produk Mamata yang EcoPlanet. Elegan, Mamata Craft membuat produk-produk tas yang tampak cantik dan elegan saat dipakai oleh konsumen kelas atas sama kelas bawah menengah bisa. Dari sini kita bisa lihat ya manajemen produksinya. Bahan baku untuk satu tas itu total biayanya saat ini adalah 257.000. Gak usah disebutin secara rinci ya karena sudah terlihat di sini. Pada saat bekerja itu kami memerlukan meja kerja, peralatan rajut, peralatan jahit tangan, lampu dan gunting. Next kan. Proses produksi sama aku. Oke, proses produksi tas rajut itu pertama itu kita membeli bahan baku secara borongan. Kenapa tidak bisa satu-satu? Karena ini kita mengejar ketersediaan warna yang ada. Karena mungkin lain kali kita bisa beli warna, sekarang kita beli warna biru, besok warna biru bisa. Tapi biasanya setiap proses produksi kain itu ada perbedaan warna walaupun sedikit sekali. Jadi mau nggak mau kita harus beli secara borongan. Setelah itu kita juga beli aksesoris untuk tas. Lalu kita memilih bahan baku mana yang untuk dibuat tas karena kita tidak bisa langsung membuat. Misalnya aku mau bikin model ini dengan bahan ini nggak bisa, tapi kita harus merasakan bahan ini cocoknya untuk produk model apa. Karena beda bahan itu tidak semua bahan cocok dengan model yang ada. Setelah itu dilakukan pembersihan bahan baku karena biasanya sebagai bahan limbah itu ada benang-benang yang keluar, jadi itu pasti ada proses pembersihannya. Baru kita ada proses rajut. Setelah selesai proses rajut, saya menyerahkan ke penjahit UKM lain yang bergerak di bidang penjahit. Kenapa nggak sendiri? Karena saya ingin mengedepankan kerjasama antara UKM, kolaborasi, supaya nggak semua sendiri, masing-masing bisa merasakan ekonomi yang sama gitu ya. Nah, setelah membuat pouring atau resleting dari penjahit, baru dikembalikan ke saya. Dari situ diadakan quality control, apakah produk yang dibuat oleh si penjahit ini sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu baru pengemasan. Next. Win. Oke, di sini ada kebutuhan dan roadmap energi terbarukan, di mana kebutuhan dan roadmap energi terbarukan ini sangat penting ya ketika kita ingin memulai sebuah usaha. Jadi di sini kita membutuhkan untuk energi terbarukannya itu ada panel surya sebesar 100 watt. Ini digunakan untuk estimasi lampu saat produksi gitu. Lalu yang kedua itu ada baterai penyimpanan energi sebesar 12 volt dan 100 Ah untuk operasional penuh hari kerja. Lalu yang ketiga itu ada lampu LED tenaga surya. Yang keempat itu ada rencana instalasi dan pengoperasian energi terbarukan. Lalu di bawahnya itu ada perencanaan ketika kita ingin menggunakan energi terbarukan. Pada bulan ke-1 sampai bulan kedua kita akan mengalokasikan untuk pengadaan dan pemasangan panel surya. Lalu di bulan ke-3 sampai bulan ke-4 kita alokasikan untuk produksi prototipe dan uji pasar. Lalu bulan selanjutnya 5 sampai ke-7 itu kita alokasikan untuk skalasi produksi dan pemasaran intensif. Lalu yang terakhir di bulan ke-8 itu kita akan mengadakan evaluasi, pengembangan produk dan ekspansi mungkin untuk ke luar negeri. Oke, ini untuk analisis biaya dan keuntungannya. Tadi kan kita udah bilang ya,
sebelumnya bahwa untuk satu tas itu diperlukan HPP-nya sekitar 200 ke atas ya. Tapi ini karena diganti jadi tenaga surya, maka ada pengurangan di biaya pemeliharaan listrik itu sebesar 5.000. Jadi total biayanya sekitar 162.000. Di sini kita lihat keuntungannya, harga jual itu 300 per tas, 300.000 per tas. Margin keuntungannya satu tas itu sekitar 138.000. Target produksinya satu tas per hari, dan target penjualan itu dalam 1 bulan 10 sampai 20 tas. Siapa aku? Oke, aspek ekonomi. Dari sini kita bisa lihat ya aspek ekonominya, bahwa perkiraan pendapatan itu sekitar 10 sampai 20 tas per bulan dengan harga jual 300.000 per tas. Jadi dari biaya bahan baku itu dibeli dari pengepul. Jadi bahan baku itu dibelinya dari pengepul, bukan dari pabrik. Kenapa? Pertama, di pabrik itu kain sisa itu sudah ada, jahat kalau saya bilang sudah ada mafianya, tapi sudah ada langganannya. Jadi kami memutuskan membeli dari pengepul karena selain saya mendapatkan barang, saya juga bisa membantu perekonomian dari pengepul itu. Terus dari biaya tenaga kerja, kami sedang membantu prajut ya, sedang membina prajut dan penjahit lokal untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Biaya energi, karena kami menggunakan energi terbarukan, bisa mengurangi biaya listrik selama proses produksi, dan harga jualnya memang cukup tinggi karena ada potongan, di lain itu adalah potongan biaya konsinyasi dan lain-lain. Di bawahnya apa lagi? Keuntungannya margin kotor ini cukup besar, tapi bisa digunakan untuk riset pengolahan limbah yang lain. Oke, untuk strategi pemasaran dari Mamata Craft itu kita mempunyai strategi yang sangat bagus. Yang pertama itu kita mengembangkan produk kerajutan sesuai dengan tren fashion terkini gitu. Jadi kita membuat rajutan tas itu sesuai dengan perkembangan zaman supaya target pasarnya itu sampai gitu. Lalu yang kedua juga kita akan membuat website, mungkin bisa dibantu nanti sama tim digital, jasa digital yang bisa dibantu untuk pembuatan website dan media sosial yang menarik dan informatif gitu. Lalu yang ketiga juga kita akan melakukan kerjasama dengan influencer. Di sini ada influencer? Oh nggak ada ya. Dan juga fashion blogger gitu. Lalu yang keempat itu kita akan mengikuti pameran dan acara fashion. Ketika di kampus-kampus akan menggelar sebuah fashion, itu bisa kami ekspansi tas ini untuk dipamerkan di acara fashion. Lalu ada juga menawarkan program loyalitas pelanggan. Dan terakhir itu memberikan pelayanan pelanggan yang excellent. Jadi ketika kita berlangganan di Mamata Craft itu kita akan ada gitu potongan-potongan yang memang terbaik lah diberikan oleh Bu Anda gitu. Nah ini dari aspek teknologinya, kita menggunakan energi terbarukan, itu menggunakan panel surya kecil untuk memenuhi kebutuhan penerangan di tempat produksi. Investasi awal panel surya dengan mencari produk yang terjangkau dan efisien yang sesuai dengan usaha ini. Kan ini kalau usahanya kan nggak terlalu besar, jadi kita cari yang sesuai untuk produk energi terbarukannya. Manfaat panel surya menurunkan biaya listrik ya, tadi yang sudah jelas, ternyata dari biaya produksinya sekian ternyata bisa jadi lebih murah gitu. Meningkatkan citra brand yang ramah lingkungan. Tadi untuk poin penting, jadi produk kita teh ada poinnya gitu. Oh ternyata poinnya ini kita ramah lingkungan. Mengenalkan dan meramu UMKM lain untuk menggunakan energi terbarukan. Nah jadi dengan kita itu menggunakan energi terbarukan, mudah-mudahan UMKM yang lain itu ikut nurutan gitulah. Karena dengan kita udah mencoba, ternyata
Dari aspek ekonominya tadi memberikan dampak yang lebih murah, terus bisa juga memberikan dari brandnya memberikan nilai lebih. UKM lain yang tadinya tidak menerapkan ikut menerapkan gitu. Itu dari aspek teknologinya. Next. Oke, ada lagi di sini aspek sosial dan budaya, di mana Mama Takref juga ini memiliki dampak ya dari segi sosial dan budaya gitu. Dari dampak sosialnya kita akan memperdayakan perajin lokal dan juga UMKM. Lalu yang kedua itu kita mengurangi limbah tekstil, yang dimana Mama Takref ini adalah sebuah produk yang eco-friendly. Lalu yang ketiga itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi daur ulang. Karena permasalahan sampah di Indonesia itu banyaknya limbah yang sekali pakai dan tidak dimanfaatkan untuk yang lebih tinggi lagi. Lalu yang keempat tuh membangun brand fashion yang ramah lingkungan. Ya ini seperti yang tadi, Mama Takref ini mempunyai kelebihan yang lain, yang dimana di sini Mama Takref ini memanfaatkan limbah kain yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bernilai tinggi. Artinya Mama Takref ini sudah eco-friendly dan sangat ramah lingkungan. Lalu ada juga Mama Takref ini membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Jadi Mama Takref ini akan memperdayakan masyarakat lokal yang ada di sekitaran kampung agar mempunyai pekerjaan. Lalu yang terakhir juga ini memperkuat komunitas UMKM berbasis energi hijau. Luar biasa sekali. Lalu di sini juga ada dampak budaya teman-teman. Selain dampak sosial, ada juga dampak budaya dari Mama Takref itu sendiri. Yang pertama, menjaga nilai keindahan dan keunikan dari sebuah kain dan tas. Karena kebanyakan tas sekarang itu bukan berasal dari limbah gitu, melainkan dari kain-kain yang emang hanya sekali pakai. Lalu yang kedua itu memperkuat filosofi recycle proud elegan yang membangkitkan rasa bangga bagi pemakai produk yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga itu Mama Takref di dampak budayanya juga ini memberikan sebuah edukasi sosial, gaya hidup ramah lingkungan dan etis melalui produk fashion. Lalu di sini juga ada strategi sosial, di mana Mama Takref ini seringkali mengadakan sebuah workshop edukasi daur ulang dan pembuatan tas, di mana Ibu Ondang ini sendiri seringkali membuat sebuah edukasi kepada masyarakat sendiri mengenai workshop dalam memanfaatkan limbah yang tidak terpakai menjadi barang yang bernilai tinggi dan bisa sampai diekspansi kepada luar negeri gitu ya Bu Ondang. Lalu yang kedua juga Mama Takref ini menggunakan media sosial untuk kampanye gaya hidup yang ramah lingkungan dan membanggakan dan bangga menggunakan produk recycle. Jadi Mama Takref ini di media sosialnya itu seringkali membuat sosialisasi untuk mengkampanyekan gaya hidup yang berkelanjutan, yang sustainability dengan menggunakan bahan-bahan limbah lalu diolah menjadi barang yang bernilai tinggi. Lalu yang ketiga itu membentuk komunitas pelanggan loyal yang juga menjadi agen penyebar pesan eco fashion. Oke, ini estimasi biaya untuk energi terbarukan. Kami memerlukan lampu LED 4 buah untuk satu ruangan karena memang perajin itu memerlukan penerangan yang cukup sebesar 20 watt. Kami perlu lampu LED 4 buah juga sebesar 5 watt untuk menerangi lemari pajangan ya, kayak gitu. Terus kami memerlukan energi buat gadget dan peralatan kecil lainnya. Jadi total daya listriknya 120 watt. Konsumsi energi hariannya itu sekitar 0,96 kWh per hari. Jadi
Dari sini bisa lihat bahwa energi yang harus dihasilkan panel itu sebesar 1,2 kWh per hari. Jadi kapasitas panel yang dibutuhkan juga sebesar 1,2 kWh per 5 jam. Itu dilihat dari peak season hour. Jadi kapasitas panelnya itu sebesar 240 WP. Next. Untuk pembuatan biaya energi terbarukan ini kami memerlukan kurang lebih 10 juta dilihat dari bahan-bahan yang ada. Next. Dari sini kita lihat penghematan dan BEP-nya. Total biaya yang dibutuhkan satu bulan itu sekitar untuk konsumsi dari PLN itu satu bulan diperlukan 111.500 rupiah. Kalau kita menggunakan energi terbarukan itu penghematan listrik itu per bulan bisa 111.500 rupiah. Jadi BEP-nya itu sekitar 90 bulan atau 7,5 tahun. Untuk kesimpulannya ya, meskipun dari segi penghematan listrik langsung modal investasi energi terbarukan ini cukup lama ya, kembalinya sekitar 7,5 tahun. Namun banyak manfaat lain yang tidak dihitung dalam angka ini, diantaranya nilai branding dan citra bisnis ramah lingkungan yang sudah tentu ramah lingkungan. Yang kedua, kemandirian energi, terutama jika listrik PLN ini tidak stabil. Selanjutnya, potensi dukungan dan insentif pemerintah untuk bisnis ramah lingkungan, dan kemungkinan produksi bisa meningkat sehingga konsumsi energi naik dari ROI dan ROI membaik. Dan untuk alternatif dari kami, pasang panel surya skala lebih kecil sebagai penerangan saja, namun cari subsidi bantuan atau leasing peralatan dari energi terbarukan itu sendiri. Untuk penutupnya, Mama Takref ini hadir untuk mengurangi limbah tekstil dan memberdayakan perempuan yang peduli lingkungan dengan mengolah kayu sisa menjadi tas rajut yang super cantik dan stylish, dan fungsinya bisa menghadirkan fashion yang berkelanjutan yang berdampak sangat positif. Maka bergabunglah bersama Mamata dalam misi mengubah limbah menjadi peluang dan fashion menjadi kekuatan untuk perubahan. Karena dengan mendukung Mamata, Anda tidak hanya berinvestasi dalam produk kreatif dan berkelanjutan, tapi juga pemberdaya perempuan lokal dan masa depan industri fashion yang lebih etis.